Saya Seralia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Kebakaran rumah kontrakan di Pekanbaru mengakibatkan 1 orang tewas dan 4 orang korban lain menderita luka bakar. Eksekusi sebuah rumah mewah di Batam diwarnai kericuhan antara aparat dan ahli waris. Meski mendapat perlawanan dari ahli waris, eksekusi tetap dilakukan. Seekor anak gajah mati mendadak di Pusat Latihan Gajah atau PLG Sebanga, Bengkalis. Kematian anak gajah bernama Laila membuat populasi satwa dilindungi itu semakin berkurang dan terancam punah. Eksekusi sebuah rumah mewah diwarnai kericuhan antara aparat dan ahli waris di Batam, Kepulauan Riau. Ahli waris yang mengklaim pemilik rumah yang sah berupaya menghalangi petugas jurusita dan mempertanyakan surat putusan pengadilan. Beberapa orang terpaksa dibawa aparat keamanan menggunakan mobil patroli. Meski mendapat perlawanan dari ahli waris, namun petugas pengadilan negeri tetap melakukan pengosongan rumah yang dikawal ketat aparat keamanan. Salah seorang ahli waris mengatakan kecewa dengan proses eksekusi yang dilakukan pengadilan. Mereka mengklaim bahwa mereka mempunyai dokumen resmi kepemilikan rumah. Dan di sini ada masa berlakunya sampai dengan 2040. Nah, beliau itu tidak mempunyai PL yang sudah membayar WTO pun mereka tidak ada punya buktinya. Kepemilikan rumahnya itu kami sebenarnya dari tahun 94 sudah di sana gitu, sesuai dengan AJB gitu yang dibeli oleh almarhum bapak saya gitu. Dan di situ pun kami sudah melakukan pembayaran WTO dan izin peralihan hak. Sementara kuasa hukum pemenang lelang mengatakan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah undang-undang. Dalam putusan jelas perintahnya menyerahkan mengosongkan 1 unit tanah dan bangunan kepada Mulyadi Glendi. Pelaksanaan hari ini merupakan bentuk dari komitmen penegakan hukum. Kenapa? Dengan pelaksanaannya ini dengan jelas setiap pemenang lelang wajib dilindungi undang-undang. Apapun yang terjadi, eksekusi tetap harus dilaksanakan. Perebutan rumah ini bermula ketika pengadilan memutuskan PT Igata selaku perusahaan pengembang dinyatakan pailit. Saat itu rumah dan aset lainnya dilelang, namun saat akan diambil oleh pemenang lelang, rumah masih ditempati oleh ahli waris. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Seorang kakek ditangkap polisi karena mencabuli anak di bawah umur di Lingga, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial KN berusia 70 tahun itu hanya tertunduk malu saat di kantor polisi. Perbuatan tidak terpuji sang kakek bahkan sudah berlangsung berulang dengan korban 2 orang anak di bawah umur. Modus tersangka dengan bujuk rayu dan mengiming-imingi korban dengan memberi uang jajan. Kasat Reskrim Polres Lingga mengatakan korban dengan pelaku bertetangga. Pencabulan dilakukan tersangka di rumah kosong dengan bukti hasil visum korban. Dalam jumlah kurang lebih yang terverifikasi rata-rata anak mengalami perbuatan itu sampai 5-6 kali. Berdasarkan keterangan hasil visum yang kita peroleh, kemudian keterangan ahli dokter juga terdapat brutalitas dari perbuatan yang dilakukan. TKP juga dilakukan di Pulau Bernalasan. Maksudnya di pesisirnya atau di tempat wisata atau di rumah korban? Rumah kosong atau dibilang gudang ya. Termasuk dilakukan ada di rumah pelaku.
Dua korban yang mengalami trauma kini dalam penanganan dinas sosial. Tersangka kini ditahan di Polres Lingga dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Aulia Ihsan melaporkan dari Lingga, Kepulauan Riau. Pembangunan sekolah rakyat yang direncanakan dimulai tahun 2025 dibatalkan di Kampar Riau. Pembatalan pembangunan menimbulkan kekecewaan masyarakat karena program sangat baik, terutama bagi keluarga kurang mampu. Belum diketahui alasan pembatalan sekolah rakyat yang merupakan program nasional itu. DPRD akan menggelar pertemuan dengan instansi terkait untuk membicarakan kelanjutan pembangunan sekolah rakyat di tahun 2026 mendatang. Sejauh ini DPRD Kampar belum mengetahui alasan pembatalan sekolah rakyat tersebut. DPRD akan terus mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait agar sekolah rakyat tetap diprioritaskan. Karena ini program nasional dan ini program presiden, kami merasa kecewa dengan pembatalan ini. Semestinya begitu program nasional sudah ditetapkan oleh presiden kita, tentu kita sampai ke daerah dan sudah difasilitasi dan sudah dianggarkan, semestinya kita kan harus ambil ini program. Sementara itu, sekolah rakyat yang sudah mulai berjalan di beberapa kabupaten lain, salah satunya di Kota Pekanbaru. Diharapkan sekolah rakyat dapat berlangsung di semua kabupaten dan kota di Provinsi Riau di tahun 2026 mendatang, karena sangat membantu pendidikan keluarga kurang mampu. Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar, Riau.